Menarik memang kalau bicara soal siapa pengganti Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Salah satu nama yang disebut-sebut adalah Sinteyong. Nih dikait-kaitkan juga oleh netizen. Apakah dia calon kuat pengganti Kluivert? Ya, Sinteyong sempat menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 dan hingga lolos di putaran 3. Sejak kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Apalagi Coach Sin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Sinteyong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Sinteyong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Baik. Sinteyong menahkodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama timnas senior, Sinteyong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Sinteyong 45,6%. Selama ditukangi STY, timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Tadi kita lihat JJ, Jong Seok Seo, sahabat sekaligus penerjemah mantan pelatih timnas Indonesia Sinteyong, mengungkapkan bahwa Sinteyong sudah tahu Patrick Kluivert dipecat dari timnas Indonesia. Dan JJ mengungkapkan bukan tidak mungkin Sinteyong kembali menukangi timnas Indonesia. Gimana nih menurut Anda nih JJ, kabar yang berita ini yang mengejutkan? Memang menurut saya apa ya, sekarang kan memang dari media masyarakat Indonesia juga sama, maksudnya memang semua mendukung agar Patrick itu dipecat. Memang karena hasil sih sepertinya, hasil kan memang sudah menunjukkan tidak memuaskan juga, secara hasil juga sama, secara permainan juga sama mungkin. Jadi karena itu mungkin banyak yang kecewa, yang tadinya kan ada harapan, tetapi tiba-tiba dengan diganti dan tiba-tiba jadi situasi seperti ini mungkin. Gitu. Jadi, apakah bisa dibilang ini menjadi keputusan yang tepat dari PSSI untuk memecat Patrick Kluivert dan mungkin staff-staffnya? Menurut Anda nih? Keputusan tepat atau enggaknya sebenarnya saya jujur nggak tahu. Tapi ya mungkin ada yang harus tanggung jawab atas hasil ini, karena gimana pun harapan-harapan ini kan besar bagi masyarakat Indonesia sebelumnya gitu. Tapi ini dengan sesaat gitu, maksudnya lenyap aja gitu kan, hilang. Jadi mungkin ada yang harus tanggung jawab, ya itulah mungkin keputusan diambil oleh PSSI. Nah, untuk mungkin jejak ini ya, mungkin pertandingan dari pelatih STY dan Patrick Kluivert ini bagaimana nih yang signifikan nih kalau sebenarnya pandangan JJ? Saya juga memang sudah analisa permainan pertandingan Patrick seperti apa. Dan memang banyak perbedaan permainan sepertinya. Dan saya baca juga dan saya analisa juga, memang banyak perbedaannya itu ya antar lini sebenarnya, lini depan dan lini belakang. Formasinya ya. Betul. Jadi terlalu jauh juga jaraknya lini depan dan lini belakang. Jadi ya, karena itu ya, maksudnya sangat disayangkan mengakibatkan ya jadi mengalami kekalahan gitu kita. Kalau sendiri dari segi players, apakah kalau menurut JJ sendiri kan pasti kan udah pengalaman tuh untuk waktu di era STY dan Patrick Kluivert ini. Kalau kita lihat players-playersnya ini banyak yang baru-baru, yang pemain-pemain Belanda juga. Apakah ini seharusnya pun juga menjadi players yang lebih lebih oke dibandingin eranya STY? Kan gimana pun pasti terbukti ya, maksudnya semakin banyak naturalisasi.
Jadi artinya banyak opsi yang baik. Dengan opsi yang baik itu mungkin lebih banyak bisa buat strategi atau taktik yang baru, yang baik, lebih baik lagi mungkin sebelumnya gitu. Jadi tetapi ya karena ini nggak bisa dilakukan dengan baik, jadi sayang sekali ya kita harus mengalami kekalahan. Memang secara squad sangat-sangat baik menurut saya. Dan banyak opsi juga, mau itu babak pertama dimainkan, mau itu dimainkan di babak kedua. Formasinya ini berbeda dengan STY juga dibandingkan dengan Patrick Kluivert. Harusnya tuh lebih oke nggak sih sebenarnya? Kan kita memang di eranya Sinteyong itu kan menggunakan formasi 3 back. Yes. Tapi kan entah kenapa mau diganti terus di tengah-tengah, tetapi gagal lawan Australia. Setelah itu ganti lagi jadi 3 back. Tetapi pas uji coba kemarin ya, di bulan kemarin itu menggunakan bukan 3 back tetapi 4 back lagi. Yeah. Jadi memang Patrick sukanya memang 4 back sepertinya, dan it didn't work out. Ya, dan dia coba-coba dan saya lihat masih kurang matang sampai pertandingan terakhir sebelum kualifikasi ronde 4 ya, yaitu lawan Lebanon dan lawan Chinese Taipei. Memang masih kurang. Kenapa nggak matengin aja gitu back 3? Dan setelah lolos kan bisa aja ganti sistem, mungkin jadi 4 back, jadi bisa ada lebih banyak waktu untuk mempersiapkan timnya gitu. Oke. Kau JJ sendiri masih berkomunikasikah dengan Sintayong saat ini, dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung kabarin? Langsung kabarin, Coach ini ada, dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh, mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Saya sebenarnya bercanda. Coach ini lagi heboh nih. Suruh Coach balik. Oh, suruh Sintayong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya kepada kita semua. Nah, ini buat pemirsa. Ya, tapi bahasa Korea ya. Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa Korea ya? Ya. Yang diartikan? Ya, intinya head coach saat ini sudah dipecat. Katanya. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa. Ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya? Betul. Jadi dipecat head coach saat ini. Dan juga Coach bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Coach respon beliau? Coach di Indonesia lagi heboh, suruh Coach balik gitu. Terus, hah? Ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Nah, saya belum balas. Soalnya buru-buru kesini kan, jadi. Seberapa seringkah JJ masih berkomunikasi dengan Coach Sintayong? Saya sering banget. Pas saya nonton pertandingan di Saudi Arabia juga, sering kontekan, dan saya kasih tahu hasilnya begini, sayang sekali, dan Coach juga menyayangkan itu. Ya. Ada feedbacknya nggak sih ketika beliau pun juga nonton di sana? Mungkin sharing, wah seharusnya begini nih, atau kayak begini. Kalian sering bersanda gurau nggak? Jujur tidak ada seperti itu. Apa ya? Dan memang nggak bisa nonton juga karena terlalu malam. Oh, beda waktu pagi ya? Pagi. Kan beda hampir 6 jam ya sama Korea, Saudi Arabia. Jadi nggak bisa nonton, dan nggak ada sih yang komen-komen apa-apa juga sebenarnya. Dan dia memang pantau karena dia follow banyak akun Instagram bola. Gitu sih. Tapi kalau menurut JJ sendiri nih, kan masih sering berkomunikasi dengan Sintayong ya. Seberapanya dia itu ingin kembali melatih? Karena kan beliau ini kan stop di pertengahan ini ya, prosesnya ini. Tetapi memang sampai saat ini kan belum ada kepastian juga Coach bakal balik atau tidak juga. Dan begitu juga dari PSSI juga kan nggak ada mengumumkan apa-apa gitu. Kalau dari dia sendiri, mungkin apakah, wah seandainya nih saya menjadi pelatih lagi atau menjalani proses ini sampai kemarin ini. Dan mungkin harus balik lagi ke coachnya ya, maksudnya kita coba jadi posisinya Coach ini kan sudah melanjutkan ronde 3 dengan baik menurut saya. Waktu itu hasilnya pun baik gitu, dan peringkat 3 juga waktu itu kan di grup. Tetapi tiba-tiba di tengah jalan dipecat tanpa alasan yang jelas, dan disuruh balik lagi setelah
gagal Piala Dunia itu apakah Seolah-olah kayak permainan dia ya. Nah, apakah dia mau atau tidak itu mungkin nggak tahu juga saya, jujur saya belum pernah tanya. Tetapi kalau saya jadi dia mungkin agak bingung harus bagaimana. Dan mungkin walaupun balik mungkin akan lebih banyak persyaratan mungkin ya. Iya. Waktu